Slide-nya terlihat di kalian? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Jadi topik kita kali ini adalah tentang membangun model validasi untuk analisis klasifikasi ya. Jadi nanti kita akan bahas 4 metode ya. Apa yang dimaksud dengan validation model ya? Membangun model validasi. Jadi dengan harapan materi kemarin, tepatnya 2 minggu yang lalu ya, dan kemarin di Sentrip ya, itu kita punya yang namanya data training. Katakanlah saya gambar di sini, kita punya data training ya, atau data supervise ya. Data supervise atau data training, di mana masing-masing data training itu mempunyai kelas label atau atribut target ya di sampingnya, sehingga setiap data dia mempunyai kelas label. Nah kemudian pertanyaannya adalah saya ketika membangun suatu model klasifikasi dengan algoritma tertentu, dengan memakai algoritma klasifikasi tertentu, entah itu memakai decision tree atau pakai yang lain ya. Hasil dari algoritma ini kemudian terjadilah suatu model. Model induksi atau model generalisasi. Nah, pertanyaannya adalah algoritma ini seberapa presisi, seberapa akurasinya dari algoritma ini. Karena kalau berhadapan dengan data testing yang sesungguhnya, itu kelas labelnya itu dia tidak diketahui. Sehingga kalau model ini kemudian diaplikasikan untuk data testing, kemudian keluar jawaban, jawaban itu benar atau salah kita sebenarnya tidak tahu. Sebenarnya kita tidak tahu karena memang data testing itu tidak punya jawaban. Dengan model ini kita dapatkan jawaban. Tapi jawaban itu benar atau salah kita tidak tahu. Sehingga penting sebelum kita masuk ke data testing, ke proses untuk pengujian data testing, ini kita perlu memvalidasi seberapa tangguh, seberapa presisi algoritma dari klasifikasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dari data supervise ini kita harus potong jadi 2. Jadi harus kita potong jadi 2. Yang pertama adalah kita membuat data learning. Data learning ini adalah subset dari data supervise. Jadi data learning. Kemudian yang kedua adalah kita buat yang namanya data validation atau validation data. Di mana data validation ini dia juga punya kelas label. Jadi ini data validation data. Dia juga punya kelas label. Cuman bedanya saat data validasi ini dipakai, kelas labelnya ini di hidden dulu. Jadi ini di hidden dulu, seakan-akan tidak ada. Jadi seakan-akan dia data testing. Kemudian model yang ini diaplikasikan untuk data validasi, seakan-akan data testing. Kemudian keluar jawaban. Nah, jawaban tadi kemudian dibandingkan dengan kelas label aslinya. Apakah kelas label aslinya itu benar apa tidak pada hasil klasifikasi dari data validasi tadi. Nah,
yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana cara men-split ya. Dari data supervise ini, bagaimana caranya kita bisa men-split menjadi dua bagian, menjadi data training atau data learning, dan satunya lagi data validation ya. Atau data testing, tapi data testingnya berupa data validation ya. Nah, pendekatannya sangat banyak karena di bidang ini ya ada riset tersendiri sebenarnya untuk validation model. Tapi untuk pembelajaran ya saya mengenalkan ada 5 algoritma. Ya. Dari 5 algoritma ini yang paling sering dipakai nanti ya itu adalah yang T-full ini dan LOO ya, leave one out yang paling sering dipakai ya pada kasus real ya. Tapi kalau untuk pembelajaran biasanya dipakai yang hold dot method ya. Jadi metode hold dot ya. Oke. Nah sekarang kita lihat satu persatu dari algoritma untuk validation model. Kita awali dari yang hold dot method ya. Jadi algoritma hold dot method ini dari data supervise ya. Katakanlah ini data supervise ya. Dari data supervise yang ini kita potong jadi dua bagian ya. Jadi kita potong jadi dua bagian ya. Yang satu kita pakai sebagai data training, satu bagian lagi kita pakai sebagai data testing. Seakan-akan data testing ya. Nah, tinggal dipotong aja di bagian akhirnya. Jadi tinggal dipotong di bagian akhir ya. Kemudian dengan catatan bahwa jumlah data testingnya harus lebih sedikit dibandingkan data training. Biasanya data testing ini itu sekitar ya 10% ya sampai 30%. Sampai 30% dari total data supervise ya. Jadi kalau data testingnya 10%, berarti data trainingnya 90%. Ya. Nah, implementasinya di dalam data supervise itu adalah splitnya ini dilakukan per kelas label. Kalau kondisi datanya sudah terurut. Jadi kalau kondisi data supervise-nya itu terurut berdasarkan kelas label, maka pemotongan splitnya dilakukan per kelas label. Tapi kalau dari kelas labelnya, dari data supervise kelas labelnya tidak urut, artinya itu apa itu? Tidak berurutan, ya berantakan begitu ya, tidak dalam kondisi terurut di kelas labelnya, maka splitnya langsung dilakukan di akhir. Di bagian akhir splitnya 10% bagian akhir sampai 30% bagian akhir diambil untuk data testing ya. Kira-kira sampai sini jelas untuk hold dot method? Jelas Pak. Oke, bagi yang nggak jelas langsung konfirmasi ya. Nah, di dalam hold dot method ini itu mempunyai dua kelemahan. Punya dua kelemahan. Yang pertama adalah ya seringkali ya di dalam problem real ya kita itu ya mempunyai data supervise, data set supervise yang sparse, yang jarang. Yang jarang itu artinya ya dia tidak cukup ya untuk dipakai membuat model klasifikasi ya. Sehingga kalau datanya sparse, datanya jarang ya, itu ketika di-split maka data trainingnya ini juga jarang ya, juga termasuk sparse ya. Nah, data yang sparse ini akan jelek kalau dibuatkan model. Jadi membuat model generalisasinya pasti jelek ya. Sehingga ya hasilnya pasti juga jelek. Hasil klasifikasinya pasti juga jelek ya. Karena datanya sedikit ya. Sparse ya, bukan sedikit sorry. Sparse itu ya datanya tidak cukup untuk dipakai membuat model. Ya. Biasanya umumnya datanya sedikit ya, tapi bisa juga data banyak itu bisa termasuk sparse ya.
kalau tidak cukup membuat model. Kemudian kelemahan kedua, ya, itu bisa jadi terjebak pada split yang unfortunate, ya, yang tidak beruntung splitnya. Jadi kalau di split di akhir, ya, itu bisa jadi jelek. Tapi kalau di split di awal, ya, itu bisa jadi lebih baik, ya. Jadi, ya, kadang-kala terjebak pada unfortunate split, ya. Gitu. Sehingga Holded method ini, ya, itu hanya dipakai di dalam pembelajaran. Di dalam kasus real itu tidak pernah dipakai, ya, untuk, ya, menganalisa, ya, hasil dari klasifikasi dengan model validasi. Oke, untuk yang Holded method kira-kira jelas sebelum saya lanjut ke yang berikutnya. Sejauh ini jelas, Pak. Ada pertanyaan, silakan. Masih belum, Pak. Ya, silakan. Masih belum ada pertanyaan, maksud saya. Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ya, random subsampling. Ya. Jadi random subsampling ini mengatasi keterbatasan Holded method, ya, untuk, ya, tidak terjebak pada unfortunate split. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara pengambilan dari data testing itu disebar dan dilakukan beberapa kali skenario, ya, atau eksperimen, ya. Jadi contoh ini dilakukan 3 kali eksperimen. Eksperimen yang pertama, ya, itu pengambilan data testingnya itu di random posisinya. Jadi ketemu di sini satu, ketemu di sini satu, ketemu di sini satu, di sini satu, ya, dan seterusnya. Di random. Kemudian setelah di random dipisah menjadi data testing tersendiri. Kemudian setelah itu diukur errornya, keluar nanti error ini, error eksperimen 1, ya, nanti keluar error ini berapa, ya. Jadi semua data testing kemudian dilakukan tes dengan algoritma klasifikasi, keluarlah error, ya. Nah, errornya nanti berapa untuk eksperimen 1. Kemudian eksperimen 2, ya, kita lakukan lagi, ya, pengambilan data testingnya pada posisi yang random, kemudian dipisah, lakukan, ya, data testingnya, lakukan klasifikasi, nanti keluar, ya, error rasio dari semua data testing, error rasionya berapa itu. Jadi keluarlah error rasio yang kedua untuk eksperimen 2. Eksperimen 3 juga begitu, lakukan random lagi posisinya. Keluarlah error yang ketiga. Nah, dari semua error ini kemudian di rata-rata, ya, di rata-rata dibagi dengan banyaknya eksperimen, keluarlah error rasio rata-rata. Jadi, ya, semakin banyak eksperimennya, maka, ya, dia akan semakin merepresentasikan true error, ya, error yang sebenarnya. Ya. Kenapa? Karena random, posisinya random. Random itu kan semakin banyak yang di random, berarti semakin bagus. Ya. Jadi, ya, ini kelebihan dari random subsampling, ya. Jadi kita lakukan beberapa kali eksperimen, masing-masing keluar error rasionya dihitung, dijumlah, dicara rata-rata dari error rasio. Jadi pendekatan ini lebih baik dibandingkan yang Holded method. Ya. Ya, sampai sini kira-kira jelas? Di kalian kira-kira? Jelas, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk eksperimen di sini itu mewakili sekali training atau mewakili sekali iterasi, Pak? Tuh. Eksperimen 1, ini yang abu-abu ini yang data testing ini, ya, kemudian dipisah. Nah, yang ini, ya, itu dikumpulkan, ini jadi data training tersendiri. Sehingga punya data training, punya data testing. Tinggal data testingnya dilakukan klasifikasi terhadap data training. Dari situ keluarlah error. Dari sekian banyak data testing itu, errornya ada berapa? Karena di setiap data testing itu kan punya kelas label aslinya. Jadi hasil klasifikasi dari data testing itu dibandingkan dengan kelas label aslinya.
Sehingga nanti ketahuan itu errornya error apa tidak error ya. Dari sekian banyak data testing, oh errornya sekian. Tinggal kita konversi menjadi persen. Error sekian dibagi ya jumlah total data testing kali 100%, keluarlah error rasio. Kira-kira jelas? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Permisi, Yang Pak. lain yang belum jelas silakan ditanyakan. Ingin bertanya, berarti untuk eksperimen 1, 2, dan 3 ini punya model masing-masing ya Pak? Punya error masing-masing. Error rasionya pasti beda-beda itu. Ya, maksud saya punya model matematis yang sendiri-sendiri seperti itu Pak. Maksudnya model matematis gimana? Kan ketika di training itu kan akan menjadi sebuah model Pak. Model Iya. Model Model klasifikasinya. Model klasifikasinya Pak ya. Iya, Model betul. klasifikasinya berarti Iya. punya masing-masing. Iya, betul. Jadi masing-masing karena data trainingnya berubah, setiap eksperimen data trainingnya kan beda-beda. Berarti model klasifikasinya juga beda-beda. Semakin banyak eksperimen akan semakin lama karena kita harus membuat model klasifikasinya untuk masing-masing. Tapi semakin banyak eksperimen, dia akan mendekati true error. Ya. Akan mendekati true error. Yaitu error sebenarnya dari kehandalan algoritma klasifikasi. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ada yang lain silakan. Bagi yang belum jelas silakan ditanyakan. Mau tanya Pak, Yuk. ini kan setiap eksperimen memberi hasil error berbeda-beda. Artinya setiap sampel yang diambil tidak boleh ada yang sama, atau mungkin pada antara beberapa eksperimen mungkin mempunyai sampel yang sama, atau tidak boleh ada yang sama gitu Pak. Setiap eksperimen tinggal diambil random aja posisinya. Bisa jadi nanti ada data-data tertentu yang diambil sebagai data testing itu pada beberapa eksperimen sama datanya. Bisa jadi ya. Kan ini di random aja, tinggal diambil random posisinya. Bisa jadi ada beberapa data dia terambil sebagai data testing di eksperimen 1, di eksperimen 3 dia juga terambil. Bisa jadi seperti itu. Oke. Baik, Pak. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, sudah. Permisi Pak, sekali Ya, lagi silakan. ke pertanyaan Pak. Berarti kalau misalnya kan telah dihitung rata-rata errornya Pak ya. Dari misalnya saya membuat eksperimen itu sebanyak 10 kali. Lalu errornya itu kan ada error rata-ratanya. Nanti menentukan model yang paling tepat itu yang mendekati error rata-rata berarti Pak? Oh, enggak. Ya, di validation model ini hanya mengukur kehandalan dari algoritma klasifikasi. Belum jelas ya. Oh, Oke. Jadi saya punya algoritma klasifikasi A. Ini ya. Kemudian saya ingin tahu A ini seberapa tangguh. Ya. A ini seberapa handal untuk menyelesaikan problem klasifikasi. Nah, caranya adalah dengan validation model. Dari data supervised saya split. Saya split, nanti keluarlah error rata-rata, error rasio rata-rata. Jadi error rasio rata-rata ini kehandalan dari algoritma A. Tapi nanti begitu sudah selesai, ya, kemudian data supervised ini kembali seperti biasa. Jadi data supervised-nya kembali seperti biasa. Kemudian kita buat model dengan memakai semua dari data supervised. Oke. Bisa bayangkan? Jelas. Yang belum saya belum bisa membayangkannya yang membuat modelnya tadi Pak. Kalau yang ini algoritmanya tadi sudah jelas Pak. Jadi misalkan saya data supervise ini ada 100 data. Ada 100 data. Kemudian saya split 20% untuk testing. Berarti setiap kali eksperimen ini kan keluarnya 80 untuk training, 20 untuk testing. Setiap eksperimen kemudian keluar error rasio. Error rasio di rata-rata keluarlah error rasio rata-rata. Error rasio rata-rata ini adalah
kehandalan dari algoritma A. Tapi ketika nanti algoritma A ini dipakai untuk data supervised menyelesaikan problem data testing beneran, data testingnya beneran ini, maka yang dipakai adalah untuk membuat model klasifikasi, yang dipakai adalah 100 data. Jadi keseluruhan dari data supervised, jangan di-split. Oh ya Pak, berarti semisal kalau misalnya saya ingin membuat model lain dengan algoritma B misalnya Pak, lalu saya akan melakukan ini Pak ya, random subsampling ini sebanyak misalnya eksperimennya itu 10 kali, nanti keluar error rata-ratanya, dan itu nanti misalnya saya bandingkan sama A, yang algoritma A. Oh ya, oke. Apabila algoritma A lebih baik, berarti saya akan memodelkannya ya menggunakan seluruh data testing, data training yang ini Pak, yang tadi dipecah tadi Pak. Iya. Terima kasih Pak. Jadi validation model ini hanya untuk mengukur tingkat kehandalan algoritma klasifikasi. Ya. Bukan untuk dipakai testing pada data beneran. Data beneran testingnya harus pakai seluruh data supervised. Ya. Baik, Oke Pak. ya. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Yang lainnya silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau itu untuk mengukur algoritmanya Pak, nanti untuk membuat membuat model yang baru atau model yang sama sekali tidak data-data yang beda gitu Pak. Misal untuk mengklasifikasi buah, terus bikin lagi untuk mengklasifikasi hewan, tapi algoritmanya sama, yang sudah terbukti errornya rata-ratanya sedikit, error rata-ratanya. Itu apakah untuk data yang berbeda tadi juga akurat seperti yang sebelumnya gitu Pak datanya? Problemnya klasifikasi tadi ada hewan, ada buah. Maksudnya gimana? Oh, semisal ini Pak, maksudnya dua data yang berbeda Pak, tapi tapi menggunakan algoritma yang sama gitu Pak. Algoritma yang tadi dicari error rata-ratanya kecil tadi Pak. Bentar, saya belum memahami maksud pertanyaannya. Ya. Saya kembali ke sini lagi ya. Oke Pak. Oke. Bentar, saya hapus dulu. Oke. Sekarang kita punya data supervised. Ada data supervised di sini. Ada data supervised dengan lengkap class labelnya. Kemudian dengan data supervised ini kita memilih algoritma klasifikasi, katakanlah algoritma A, untuk kita pilih sebagai algoritma klasifikasi. Yang dilakukan oleh algoritma A ini, itu adalah membuat model, biasanya membuat model klasifikasi. Memang ada yang nggak buat model, contoh yang nearest neighbor itu nggak buat model, karena itu dinamakan lazy algorithm ya, algoritma malas karena dia nggak buat model. Tapi sebagian besar algoritma klasifikasi itu membuat model. Nah dari model ini kemudian diterapkan untuk data testing. Nah, data testing ini adalah data yang benar-benar tidak punya class label. Dengan model ini diterapkan, dia nanti akan punya class label sebagai jawabannya. Misalkan data supervised ini adalah data pasien yang sakit kanker dan tidak sakit kanker, misalkan begitu. Sehingga dari data ini ada pasien-pasien tertentu dengan fitur-fitur atau atribut kesehatan, itu kelas labelnya setiap data itu ada yang dia sakit kanker, ada yang tidak sakit kanker. Kemudian kita ingin membangun suatu sistem yang bisa mendeteksi dari kondisi pasien, itu dia sakit kanker apa tidak ya.
dari data history yang ada pada data supervised. Nah, dibuatlah model, kemudian ditesting terhadap orang beneran yang dia tidak tahu ini sakit kanker apa enggak ya. Nah, model ini diterapkanlah, keluarlah jawaban. Nah, kalau seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini algoritma A ini sebenarnya dia presisi apa tidak presisi ya. Kita tidak tahu tingkat kehandalan dari algoritma A. Langsung dicoba pada orang baru. Nah, ini kan berbahaya. Nah, validation model ini itu cara mengukur algoritma A ini dia presisi apa tidak presisi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah data ini di-split menjadi dua, yaitu data learning atau data training, ya, di-split, ya. Kemudian ada lagi yang data validation atau data testing, tapi sebenarnya data testingnya itu punya class label, cuman di hidden. Nah, kemudian model ini diterapkan di sini. Ya. Nah, diterapkan, ya kemudian dia dapat jawabannya dibandingkan dengan class label aslinya. Oh, benar apa tidak benar. Nah, dari situ kemudian kita bisa mengukur tingkat error. Nah, tingkat error itu kemudian ya dibenamkanlah ke A ini. Oh, ternyata algoritma A ini tingkat errornya adalah sekian. Nah, kalau tingkat errornya itu kecil, ya, oh ternyata tingkat errornya itu 1%. Oh, ini kira-kira ya bagus ini ya untuk bisa dipakai. Kita berasa yakin untuk dipakai. Nah, kalau sudah yakin dipakai, ya berarti kita pakai keseluruhan data supervised yang kita pakai. Jadi tidak di-split lagi, ya, karena kita sudah yakin data algoritma A ini sudah bagus. Jadi begitu dipakai untuk data testing, keseluruhan data supervised itu diambil, dimanfaatkan untuk membuat model. Oke, kira-kira jelas? Iya, Pak. Berarti algoritma klasifikasinya itu dasarnya dari data keseluruhan data, Pak ya? Iya, sesuai data. Oh, iya, Pak. Sorry, yang model di sini, modelnya di sini yang tadi saat testing diambil dari data training. Ini hapus ya. Ilustrasi saya salah. Nah, ini kemudian ya algoritma A-nya keluar, dia membuat model. Setiap kali split, modelnya pasti beda-beda. Model itu kemudian diterapkan di sini. Ya. Oke, kira-kira jelas? Clear? Iya, Pak, jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lainnya silakan. Bagi yang masih belum jelas, boleh bertanya sepuas mungkin, biar kalian jelas. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga ini adalah K-fold. Ya, K-fold cross validation. Jadi K-fold, ya. Fold itu tempat kayak laci gitu ya. Folder ya. Bayangkan ada folder itu. Jadi kayak laci-laci gitu ya. Nah, kayak gini. Kemudian lacinya dibuka yang bagian bawah, tutup lagi, buka yang bagian atasnya, tutup lagi, dan seterusnya. Nah, di dalam K-fold ini, ya, K-nya itu adalah jumlah eksperimen. Jadi K-nya adalah jumlah eksperimen. Ya. Eksperimen 1, 2, 3, 4, ini misalkan 4 kali eksperimen. Nah, kalau kita melakukan 4 kali eksperimen, K itu juga jumlah pembagi pada keseluruhan dataset, keseluruhan data supervised. Jadi K-nya kalau kita set 4, ya berarti data supervised itu kita bagi menjadi 4 laci. Jadi ini 1 laci, ini 2 laci, ini bagian ketiga dan keempat. Nah, kemudian ya
yang dibuka lacinya itu, ya setiap kali eksperimen itu berbeda-beda lacinya dibuka. Ya. Yang ini laci pertama dibuka sebagai data testing, lainnya data training. Kemudian diukur, ya, dihitung errornya, keluar error rasio dari eksperimen 1. Kemudian eksperimen 2, laci yang kedua ini dibuka sebagai data testing. Keluarlah nanti ya error rasio dari eksperimen kedua. Yang ketiga juga begitu, ya keluar error rasio yang ketiga. Ini juga keluar error rasio yang keempat. Kemudian selanjutnya adalah ya dilakukan rata-rata, keluarlah error rasio rata-rata ya. Dari keseluruhan error rasio dibagi dengan jumlah K-nya. Nah, ini untuk memperbaiki performance dari random subsampling. Kenapa? Karena kalau di random subsampling, kita ingin punya kepentingan mengukur kinerja dari 2 atau 3 lebih algoritma, itu sulit. Ya. Kenapa? Ya, contoh misalkan kita ingin mengukur A sama B ini baik mana? Nah, setiap kali berjalan, dia pengambilan data testingnya itu random. Berarti, ya, random itu kan artinya bisa benar, bisa salah. Ya. Meskipun semakin banyak random, semakin mendekati kebenaran. Tapi, ya, A ini dapat nilai, B dapat nilai, ya, itu sebenarnya A dan B itu, ya, meskipun nilainya keluar, sama-sama keluar, tapi kita tidak bisa membandingkan peer-to-peer, karena posisi data testingnya yang A dan B ini setiap kali eksperimen itu juga berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa membandingkan ini peer-to-peer antara A dan B ini. Nah, itu yang kemudian ya diselesaikan oleh K-fold. Kalau K-fold ini pasti sama. Kalau kita tentukan data supervise-nya sekian, ya K-nya 4, ya algoritma A dan B itu pasti kita bisa membandingkan peer-to-peer. Ya. Jadi ini adalah K-fold. Kira-kira sampai sini jelas? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau melihat dari contoh dari ilustrasi ini kan kelihatannya setiap kesempatan menjadi sampel. Tapi di sini meskipun berhimpitan tidak pernah ada data yang serupa. Jadi yang itu Pak sampai habis. Benar betul Pak? Iya, jadi pengambilannya per laci ini. Eksperimen 1 diambil laci 1 yang dipakai data testing. Eksperimen 2 dipakai yang laci 2 untuk data testing. Eksperimen 3 juga begitu, eksperimen 4 juga begitu. Jadi setiap kali eksperimen data testingnya pasti berlainan. Oke. Kira-kira jelas? Untuk penentuan lebar datanya bagaimana Pak? Atau kita tentukan sesuai jumlah eksperimen yang mau kita lakukan? Iya. Oh itu ya Pak? Kalau K-nya 4, berarti data supervise-nya dibagi 4. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau datanya 1000, K-nya 4, berarti per laci kan ada 250. Oke. Oke Pak. Pak, maaf Pak, saya masih bingung Pak. Pak ini Ya. jadi setiap eksperimen itu ada proses training lagi gitu ya Pak? Oh iya, ada proses training lagi, betul. Oh. Karena data trainingnya setiap eksperimen kan berbeda. Lalu untuk training kedua tuh, trainingnya ngulang dari kondisi nilai week-nya random atau ngelanjutin dari kondisi model sebelumnya Pak? Tuh, eksperimen 1, eksperimen 2 enggak ada hubungannya. Oh, berarti mulai dari nol semua ya Pak? Mulai dari 0. Oh, gini. Sehingga setiap Lalu, model klasifikasi, setiap kali eksperimen, model klasifikasinya itu pasti berbeda-beda. oh, lalu nanti setelah dapat nilai error rasio ini, dilakukan training lagi untuk model finalnya gitu Pak? Bener gitu Kak Pak? Enggak, error rasio ini dipakai untuk mengukur
berapakah nilai presisi dari algoritma itu. Bukan dipakai untuk ya, pengetesan ke data testing sebenarnya. Oh, jadi untuk mengukur algoritma saja ya Pak, bukan mempengaruhi final modelnya nanti ya. Bukan, Oh, nggih. kembali ke sini. Jadi kalau kita ingin pakai yang data testing sebenarnya, ya pakai model yang di-generate dari keseluruhan data supervise. Jadi keseluruhan data supervise-nya kita pakai semua untuk membangun model. Oh, baik Pak, paham. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Kalian kalau semakin bertanya semakin banyak dapat pemahaman ya. Jadi kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Silakan yang lain, enggak apa-apa. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut sekarang ke algoritma berikutnya, leave one out. Ya. Jadi leave one out ini hampir sama dengan key-fold, cuman jumlah K-nya sama dengan N, di mana N-nya adalah jumlah data. Sehingga setiap kali eksperimen, ya, yang diambil sebagai data testing itu hanya satu data saja. Jadi setiap kali eksperimen data testing yang pertama, data pertama sebagai data testing, eksperimen kedua data kedua sebagai data testing, sampai eksperimen ke N, jumlah data ini itu data yang ke N sebagai data testing. Nah masing-masing keluar error rasionya kemudian di rata-rata, keluarlah error rasio rata-rata. Jadi ini adalah leave one out atau LOO. Kira-kira jelas? Permisi Pak, ingin bertanya Pak. Berarti Ya. kalau misalnya setiap data ini kan pasti punya atribut target. Nah, atribut targetnya itu ternyata tidak cocok sama prediksinya, berarti kan errornya langsung 100% Pak. Setiap eksperimen mungkin ada kemungkinan error langsung 100% Pak. Errornya ini error apa enggak error? Iya. Jadi errornya itu pasti biner ini. Ini kalau enggak 0 ya 1. Ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi errornya pasti 0% atau 100% setiap kali eksperimen. Terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lainnya silakan. Kira-kira jelas leave one out? Mohon izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang leave one out ini saya belum ada bayangan, maksudnya gini, misalkan dari katakanlah 100 eksperimen seperti yang apa dikatakan Mas Piko barusan, berarti antara errornya antara 0% sampai 100%. Berarti nanti error totalnya itu kita dapatkan hasil apa Pak? Kalau dalam kasus yang misalkan sudah pernah dilakukan atau sudah pernah menggunakan cara ini atau metode ini Pak? Jadi setiap kali eksperimen errornya itu 0% atau 100%. Bukan antara 0 sampai 100 ya. Karena ini cuma satu data ini. Satu data ini kan dia error apa tidak error kan gitu. Berarti dia error, berarti kan 0%. Kalau tidak error, berarti dia benar, berarti kan 100%. Ya, kan tidak ada data lain. Data testingnya kan cuma satu setiap kali eksperimen. Sehingga setiap kali eksperimen itu nilainya 0 atau 1. Ya. Nah, tinggal nanti di rata-rata di sini, diakumulasi di rata-rata, ketemulah error rasio rata-rata. Kira-kira jelas? Baik Pak, jelas Pak. Ya. Yang lainnya silakan. Mau tanya Pak soal Ya, rata-rata silakan. tadi. Ya. Kalau di sini kan melihat berarti kan semuanya juga hampir seperti yang sebelumnya tuh kayak validation itu ya, yang
yang dimana hampir semua data menjadi sampel. Tapi di sini karena satu-satu diambil, jadi semuanya dapat giliran tapi dengan percobaan tunggal. Nah, kalau ini kan tadi dikatakan bahwa ini di rata-rata untuk setiap error. Kalau seandainya penjumlahan error itu mencapai suatu angka tertentu, apakah ada keputusan tertentu misalnya, apakah ini valid atau tidak, begitu Pak? Ya sebenarnya kan tinggal di rata-rata saja dengan dibagi N ya. Jadi tinggal angkanya 1 ini, ya tinggal angka satunya ditambahkan saja, semuanya diakumulasi, ya. Kemudian dibagi dengan jumlah total data. Ketemulah error rasio rata-rata. Ini kan sebenarnya sama dengan yang ini kan sebenarnya. Cuman bedanya kalau ini, ya ini ketemunya setiap eksperimen itu adalah error rasio. Ya, karena di dalam data testingnya ini, data testingnya kan lebih dari 1. Sehingga misalkan data testingnya 5. Dari 5 itu yang salah berapa? Oh, yang salah 3. Berarti kan 3/5. Ya. Kali 100%. Ya. Berarti ya, setiap kali eksperimen itu memungkinkan nilainya adalah 0% sampai 100%. Jadi bisa 0%, ya bisa diantaranya, bisa 100%. Setiap kali eksperimen. Intinya sama, ini semuanya ditotal, dibagi dengan jumlah banyaknya eksperimen. Nah, yang ini bedanya hanya saja, di setiap kali eksperimen itu, ya, itu keluar errornya hanya 0 atau 100%. 0 atau 1, benar atau salah. Karena satu testing pada data testing itu hanya punya satu data saja, sehingga dia benar atau salah setiap kali eksperimen. Tapi intinya juga sama, ini juga ditotal, terus dibagi dengan N sebagai error rasio rata-rata. Kira-kira jelas? Berarti ya Pak, kita mengambil semua yang data itu baik error atau tidak, mau error 100% atau 0%, kita tetap memasukkan itu untuk di rata-rata ya Pak? Iya, tinggal diakumulasi dibagi dengan N. Baik Pak. Oke. Yang lain silakan. Nah, pertanyaannya, kalian ada yang tanya tadi, ya. Sebenarnya ngeset K-nya itu berapa? K-nya ini mau diset berapa ini sebenarnya? Mau diset 3, mau diset 5, diset 10, mau diset sebanyak N. Kan itu yang membedakan K-full dan LUO. Jadi berapa K yang kita perlukan sebenarnya? Nah, guidance-nya adalah ini. Ini guidance-nya, ya, agar kita ngerti logikanya dari K. Jadi K sekecil mungkin itu apa dampaknya, K yang sebesar mungkin apa dampaknya, sehingga membantu kita untuk mengambil keputusan berapa jumlah banyaknya K. Nah, kalau jumlah K-nya itu besar, jumlah foldernya itu besar, itu dia punya keuntungan. Besar ini maksudnya apa? Dia mendekati N ya. Jadi K-nya itu mendekati N atau sampai ke N. Kan maksimal N ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ya, bias dari true error ya itu akan kecil ya. Jadi di dalam model klasifikasi itu punya yang namanya true error. Jadi di algoritma klasifikasi itu ada yang namanya true error. True error ini yang tahu hanya Tuhan. Berapanya true error ini kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena data testing itu kan tidak punya label. Kita tahunya true error itu dari data testing. Tapi data testing itu tidak punya label. Yang tahu labelnya data testing itu kan hanya Tuhan.
Sehingga yang bisa membandingkan itu hasil dari klasifikasi terhadap data testing tadi benar atau tidak benar, itu hanya Tuhan. Sehingga true error ini yang tahu hanya Tuhan. Nah, kalau kita pakai K-nya sebesar mungkin, atau bahkan sampai ke N, ya, maka nilai estimator terhadap true error itu sangat dekat dengan true error. Jadi estimatornya ini ya itu lebih dekat ke true error ketika K-nya diset sebesar mungkin. Jadi itu kelebihannya. Ya. Kira-kira jelas ya maksudnya? Saya konfirmasi dulu, jelas maksudnya? Jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya adalah varian dari true error estimatornya itu akan besar. Kenapa besar? Karena ya, contoh saya ambil K-nya sebesar mungkin ya. K-nya adalah N, yaitu di LUO ya. Itu per eksperimen itu keluarnya 0 atau 1. 0 atau 1. Ya. Berarti kan variannya itu kan antara 0 dan 1. Ya. Tetapi kalau K-nya sekecil mungkin, ya, itu nilai errornya antara 0, setiap kali eksperimen itu di antara 0 sampai 1. Sehingga per eksperimen itu, ya, itu tidak tajam perbedaannya. Jadi variannya tidak tajam. Tapi kalau N-nya besar, variannya itu antara 0 dan 1. Jadi eksperimen 1 misalkan 0, eksperimen 1, eksperimen 2-nya bisa 1. Jadi dia bisa melompat dari 0 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 1. Jadi dia bisa melompat setiap kali eksperimen. Tapi kalau K-nya sekecil mungkin, ya, dia bisa misalkan eksperimen 1, 33%. Ya. Eksperimen 2, 50%. Jadi dia lompatnya itu tidak besar-besar. Ya. Jadi variannya itu ya akan besar kalau K-nya sebesar mungkin. Kemudian yang kedua adalah computational time-nya akan tinggi. Kenapa? Karena semakin banyak eksperimen, dengan N yang banyak ini, kita akan melakukan sebanyak mungkin eksperimen. Padahal setiap kali eksperimen itu kita harus membuat model klasifikasi. Jadi contohnya ini kan kita buat model klasifikasi dulu sendiri. Kemudian eksperimen 2 kita buat model lagi klasifikasi sendiri dengan data training yang beda. Dan seterusnya, setiap kali eksperimen kita buat model klasifikasi. Ya, eksperimennya sebanyak N, berarti kita akan membuat model klasifikasinya sebanyak N. Artinya kan waktu yang kita berikan untuk ya komputasi membuat model klasifikasi kan akan membengkak ya, akan tinggi sekali. Nah, itu kelemahannya dari ya kalau K-nya kita set setinggi mungkin. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau K-nya kita set sekecil mungkin. Nah, ini kebalikan dari yang di atas. Kebalikannya adalah ya dari sisi komputasi jumlah eksperimennya akan sedikit sehingga komputasinya juga lebih sedikit. Kemudian kelebihan yang lain adalah varian dari setiap kali ya true error estimator, setiap kali eksperimen itu akan kecil. Ya. Tapi kelemahannya adalah ya bias dari estimatornya ke true error itu akan tinggi. Jadi kalau K-nya kecil, dia akan menghasilkan error. Errornya itu sebenarnya jauh dari true error. Jadi itu kalau K-nya sekecil mungkin. Nah, di dalam praktisnya, K ini depends terhadap jumlah banyaknya dataset. Kalau datasetnya itu adalah besar sekali, maka biasanya K-nya di set 3. K-nya biasanya di set 3. Kalau jumlah datasetnya itu kecil, ya, maka K-nya kita set sebanyak N. Jadi pakai leave one out atau sebanyak mungkin. Kalau kita pakai tools,
biasanya K-nya secara default dipakai K-nya adalah 10. Ya. K-nya dipakai di set 10 biasanya. Tapi kalau saya, ya, itu tergantung pada problem dari klasifikasi. Problem klasifikasi yang akan kita selesaikan apa? Kalau problem klasifikasinya itu terkait dengan hal-hal yang vital, misalkan terkait dengan nyawa, misalkan deteksi kanker, deteksi tumor, misalkan begitu, terkait dengan nyawa, maka akan lebih baik kalau K-nya sebesar mungkin, atau bahkan sampai K-nya sama dengan N, pakai leave one out. Kenapa? Karena kita butuh error yang mendekati true error. Nah, memang harus kita bayar dengan komputasi yang tinggi. Jadi itu konsekuensinya itu. Karena terkait dengan hal yang vital, ya, kita korbankan waktu komputasi, tapi kita akan dapatkan true error estimatornya ini yang sedekat mungkin dengan true error. Tapi kalau kasus klasifikasinya misalkan ya, deteksi wajah, misalkan, yang nggak ada hubungannya dengan nyawa ya, deteksi sidik jari, yang kalau salah itu boleh lah, tapi jangan banyak-banyak salahnya, tapi boleh salah ya. Nah kalau pakai itu ya kita boleh pakai key vault ya, key-nya K-nya kita set 10 boleh, atau kalau datanya besar K-nya kita set 3. Jadi itu guidance dari saya ya, seberapa K-nya yang harus kita set ya. Kira-kira jelas dari sini? Penjelasan saya kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi kalau kalian misalkan ya, kebetulan punya tesis yang terkait klasifikasi, ya. Kemudian kasus klasifikasinya misalkan deteksi objek, yang kalau salah itu ya salah enggak apa-apa, tapi salahnya jangan banyak-banyak. Ya. Nah kalau pakai seperti itu, model validasinya pakai aja yang key vault. Tapi kalau tesis kalian misalkan deteksi penyakit yang berbahaya, bukan deteksi misalkan penyakit panu, ya, maka kalian ya misalkan deteksi kanker atau tumor, kalian ya saya sarankan pakai K yang sebesar mungkin, yang bahkan mendekati N, atau N pakai LOO. Jadi K-nya sama dengan N. Kenapa? Karena kasusnya adalah vital. Jadi itu guidance-nya. Kemudian kita lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu bootstrap. Ya, algoritma bootstrap ini ya dia memakai resampling. Jadi resampling teknik ya. Resampling tekniknya dengan replacement. Ya. Jadi bootstrap ini esensinya sama dengan random subsampling, dia memakai random subsampling, tapi kecukupan data trainingnya itu ya itu tidak berkurang. Jadi misalkan kita punya data training atau data supervise-nya ada 5. Ya. Setiap kali eksperimen jumlahnya kita tentukan eksperimen itu mau berapa, kita tentukan sebanyak K. Ya. Kemudian setiap kali eksperimen kita ambil jumlah data untuk testingnya itu random. Random tapi dengan batasan. Misalkan random ya dari ya 1% misalkan sampai 20% saya ambil sebagai data testing. Contohnya di sini misalkan yang ini saya ambil randomnya sebanyak 2 data. Ya. Nah 2 datanya saya ambil dari mana? Saya ambil random. Posisinya juga saya ambil random dari posisi yang ini dan yang ini misalkan. Eksperimen 2 terambil ya jumlah data testingnya 1. Ya. Kemudian diambil dari mana? Saya ambil dari random juga. Ya. Posisi dari data juga saya random. Eksperimen 3 juga saya random. Ya, sampai eksperimen yang terakhir saya random. Setiap kali eksperimen ini ya nanti keluar error rasio. Kemudian error rasionya kita rata-rata. Kita lakukan error rasio rata-rata.
Nah, semakin banyak eksperimennya semakin bagus, tapi ya performanya akan semakin lama. Nah, bootstrap ini ya itu juga jarang dipakai biasanya karena ya setiap apa itu enggak memungkinkan untuk kita bisa membandingkan algoritma A dan B itu kita tidak bisa membandingkan secara peer to peer. Ya. Jadi sama kayak random subsampling ya. Jadi itu bootstrap ya. Kira-kira jelas untuk bootstrap? Permisi Pak, izin Yuk. bertanya Pak. Oke. Untuk komplit datasetnya kan misalnya datanya itu hanya 5 seperti contoh ini Pak. Tapi untuk eksperimennya ketika di training itu training setnya ada yang diulang ya Pak berarti Pak. Misalnya X3. Ya. Jadi begitu yang diambil sebagai data testing, nah yang diambil itu kemudian diisi. Diisinya dengan random juga dari data yang lain. Jadi dari jumlah pengambilan itu random, dari posisi pengambilan random, dari replacement-nya juga random. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Kira-kira jelas? Jelas Pak. Oke. Kalau sudah jelas, ya. Nah, ini adalah error rasio rata-rata ya. Error rasio rata-rata. Jadi dari data testing. Jadi ini berlaku untuk data testing ya. Jadi berapa yang tidak sesuai dengan data testing, dengan kelas label dari data testing dibagi jumlah total data testing kali 100%. Ya. Nah, kemudian ya kita masuk ke tugas assignment. Tantangan ya. Tantangan saya berikan nanti ada dataset namanya iris. Jadi dataset ini terkait dengan bunga iris namanya. Ya. Jadi nanti atributnya ada 4, jumlah datanya itu ada 150 data, kelas labelnya ada 3, yaitu masing-masing 50 data dari masing-masing kelas label. Jadi ada iris setosa, iris versicolor, iris virginica. Jadi ini bunga iris ya. Nah, bunga iris itu ada bunga yang kecil di atasnya ini bunga kecil di atasnya, ada bunga besar itu yang di bawahnya. Nah, yang di atasnya ini namanya petal, yang bunga di bawahnya itu namanya spal. Nah, pada petal dan spal itu nanti ada panjang dan lebar. Spal juga begitu, ada panjang dan lebar. Sehingga total atributnya ada 4. Nah, dari sini kemudian ya data itu nanti ada data pengukuran untuk masing-masing 150 bunga. 50 yang iris setosa, 50 iris versicolor, dan 50 iris virginica. Nah, tantangannya adalah ya, silakan membuat performance analysis, analisis kinerja dari data iris dengan validation modelnya pakai Holdot method. Holdot methodnya berapa terserah kalian mau split 90-10, apa 80-20, apa 70-30, terserah kalian. Yang jelas data testing harus lebih sedikit dari data training. Kemudian key full, kalian pakai K-nya terserah mau berapa yang kalian pakai. Boleh 10, boleh 5, boleh 3, boleh 15, ya terserah kalian. Ya. Yang jelas di eksperimen nanti kalian sebutkan K-nya berapa. Kemudian ya pakai leave one out di mana K-nya sama dengan N. Nah, kemudian kalian pakai algoritma nearest neighbor. Kalian pakai algoritma nearest neighbor dengan jumlah K-nya untuk nearest neighbor ini 5. Jadi K ini bukan K yang untuk ini ya. Bukan K untuk yang key full. K ini adalah K yang untuk nearest neighbor. Jumlah K-nya adalah 5. Nah, kalau pakai nearest neighbor, K-nya 5, silakan dipakai ya validation modelnya. Nah, kalian calculate error rasionya berapa. Kemudian kalian cari rata-rata error rasio dari setiap validation model. Jadi kalau Holdot method ya dapatnya berapa, error rasionya ini dapat berapa, error rasio rata-rata, ini juga error rasio rata-ratanya dapat berapa.
Jadi itu tugasnya. Kira-kira jelas tugasnya? Jelas, Pak. Oke. Kalian kumpulkan sekarang di M-nya adalah M berapa? M5 ya? M5. Iya, M5, Pak. Jadi M5 kalian kumpulkan maksimal hari Senin minggu depan. Tapi yang kalian submit secepat mungkin, kalian bisa dapat nilai lebih tinggi. Jadi semakin cepat kalian submit, kemungkinan semakin mendapatkan nilai lebih tinggi. Jadi jangan ditunda-tunda, maksud saya, meskipun tugasnya bisa kalian kerjakan sampai hari Senin. Ya. Oke, itu saja pertemuan kita kali ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kira-kira ada pertanyaan sebelum saya tutup? Izin, Pak. Ya, silakan. Yang apa namanya tugas yang pekan kemarin saya coba ngupload tapi error itu gimana, Pak? Error, ngupload error. Iya, upload gagal, infonya seperti itu. Sudah diupload lagi error. Pagi tadi subuh saya coba juga gagal. Kemarin saya coba dari jam 8 sampai jam 11 saya coba-coba gagal terus, Pak. Atau karena jaringan kali ya? Ya, kirimkan ke WA saya aja. Oh, baik, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lainnya? Pak, untuk tugas barusan datasetnya bisa lihat di mana nggih, Pak? Ya, seperti yang sama di website saya. Habis ini saya siapkan untuk bisa kalian lihat. Oh, Untuk baik, kalian Pak. Nah, Terima kasih, Pak. oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, materi kita sampai di sini. Semoga bisa memberikan pemahaman ke kalian. Ya, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Terima kasih, oke. Pak. Terima kasih, Pak. Oke.